Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pernyataan Ketua DPR Republik Indonesia Ibu Puan Maharani rupanya telah menyakiti hati puluhan juta bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Bagaimana tidak teman-teman? Di saat Presiden Joko Widodo tengah berusaha mati-matian untuk meloloskan RUU perampasan aset ke DPR, ini Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani malah mempertanyakan terkait urgensi percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Dan hal inilah teman-teman yang telah menyakiti hati kita semua rakyat Indonesia yang bercita-cita untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Teman-teman, bukan hal mudah memang. Pengesahan RUU perampasan aset yang saat ini memang telah mandek hingga 5 tahun sejak 2019 pertama kali diajukan oleh Presiden Joko Widodo hingga hari ini teman-teman RUU perampasan aset belum kunjung selesai. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Tentu menimbulkan banyak sekali pertanyaan dari publik terkait apakah DPR memang berniat untuk mengesahkan RUU perampasan aset ini atau tidak. Dan teman-teman, hari ini kita mau play lagi, kita mau kasih tonton lagi saat detik-detik Ketua DPR Republik Indonesia Ibu Puan Maharani mempertanyakan apakah mempercepat pengesahan RUU perampasan aset itu baik untuk Indonesia atau tidak. Teman-teman, kita bakal langsung simak video selengkapnya. Sudah ada kompromi, kita semua baik-baik saja, berusaha untuk bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dan pilkada ini kan hak politik dari semua partai politik, jadi mempunyai kesempatan untuk sama-sama mengusung calonnya masing-masing. Buat sebenarnya kemarin Pak Jokowi sempat mengungkit RUU perampasan aset, apakah ini dari DPR akan dikejar di sisa sidang ini atau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak Puan? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat, jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan minta ini dipercepat, tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang jelas-jelas teman-teman telah menyakiti hati rakyat Indonesia dengan mempertanyakan urgensi atau kepentingan mempercepat pengesahan RUU perampasan aset. Kita tahu teman-teman, RUU perampasan aset ini memang menjadi mimpi buruk bagi seluruh pejabat-pejabat nakal di Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat teman-teman di template ini, RUU perampasan aset memungkinkan pemerintah Indonesia untuk mensita seluruh harta kekayaan yang tidak bisa dibuktikan oleh pejabat kita. Kalau misalnya pejabat kita mempunyai harta yang tidak wajar dan ini tidak bisa dibuktikan sumbernya dari mana, atau itukah dari usaha kah, atau dari bisnis, atau dari gajinya, inilah yang bisa disita oleh negara. Jadi ini tentu akan menjadi sangat menakutkan. Ini akan menjadi sangat menyakitkan bagi para koruptor-koruptor yang sudah mati-matian berkorupsi, tapi dengan mudah pemerintah bisa mensita seluruh hartanya. Dan bisa saja teman-teman RUU perampasan aset ini dikembangkan lagi
untuk kedepannya oleh Presiden Republik Indonesia selanjutnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, dengan menambahkan memiskinkan semiskin-miskinnya koruptor Indonesia. Jadi baik itu harta hasil korupsi ataupun harta yang lain juga bisa disita. Hal ini tentu teman-teman telah dipraktekkan juga oleh salah satu negara di dunia, yaitu China, yang dimana jika koruptor ini kedapatan berkorupsi dengan nilai misalnya tertentu, hukumannya bahkan lebih ngeri lagi teman-teman. Bukan saja dimiskinkan keluarganya, tapi juga sampai diambil nyawanya. Dan tentu teman-teman memang ini kedengarannya ekstrim, ini kedengarannya memang cukup menakutkan. Tapi saya yakin kalau misalnya hukuman ini diterapkan di Indonesia, angka korupsi di Indonesia bakal turun. Jadi bagi para pejabat-pejabat kita yang memang lurus-lurus saja, yang memang bersih, gak usah takut dengan aturan ini. Karena aturan ini jelas-jelas hanya menargetkan para koruptor-koruptor. Ya, mungkin teman-teman itu informasi kita hari ini. Kita berharap RUU perampasan aset ini bisa diselesaikan di era selanjutnya, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan mudah-mudahan nanti Ketua DPR-nya juga pro terhadap RUU perampasan aset, tidak menghalang-halangi, tidak mempertanyakan lagi urgensi mempercepat pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu jangan lupa subscribe dan selalu nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa kirim notifikasi-notifikasi video-video terbaru lainnya di Kajian Online untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset, yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Kalau di carry over ke periode berikutnya atau seperti apa sih Mbak? Yang pasti setiap pembahasan undang-undang itu harus memenuhi persyaratan yang ada, kemudian harus mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan, kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya itu terpenuhi. Juga ini dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan. Mbak Puan menyambung hal itu, Pak Jokowi kan kita ini dipercepat, nah itu tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Cepat, nah itu tanggapannya gimana? Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik?